Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Nah, pada video kali ini kita akan bahas mengenai laporan proyek tugas akhir kami, yaitu di mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Pertama-tama kenalin dulu aku dari kelompok 6, yang mana anggotanya berisikan Mari Ramizidi Amli dan saya Putri Pramaswari. Baik, ada poin-poin yang akan kita bahas, yaitu bab 1 mengenai pendahuluan, lalu ada bab 2 mengenai analisis dan alur sistem, lalu bab 3 ada namanya sistem interface low fidelity using flow map process, dan yang keempat adalah testing. Baik, untuk bab 1 akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mari Romizidi Amli. Kepada Mari kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mar'i Robzi Amli. Sebelumnya terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 1 yaitu pendahuluan, di mana pada bab 1 ini nantinya akan menjelaskan tentang permasalahan, lalu alasan kami merancang aplikasi tersebut, lalu menyimpulkan rumusan masalahnya. Yang pertama, permasalahan yang kami angkat. Yang pertama, pada aplikasi resep masakan pada saat ini itu hanya berupa teks dan gambar yang membuat user tidak dapat merasakan aroma dan rasa masakan tersebut. Lalu yang kedua, untuk ingin merasakan masakan yang belum dibuat. Lalu yang ketiga, agar meningkatkan keinginan orang untuk memasak sendiri. Dari permasalahan yang kami angkat ini, kami mempunyai ide untuk membuat suatu aplikasi yang dapat merasakan aroma dari resep masakan tersebut, di mana aplikasi ini kami beri nama yaitu ReFood. Pada ReFood ini kami menggunakan alat perantara rasa untuk dapat digunakan user untuk merasakan aroma rasa pada masakan yang terdapat pada resep masakannya. Dari permasalahan dan alasan itu, kami menyimpulkan rumusan masalahnya. Yang pertama, untuk menciptakan teknologi yang dapat membuat orang-orang bisa merasakan masakan dari resep yang belum dibuatnya. Lalu yang kedua, supaya dapat menjadi teknologi yang berguna untuk membantu mereka yang hobi memasak, akan tetapi belum tahu bagaimana rasa masakannya. Demikian penjelasan mengenai bab 1. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada rekan kami Mari yang telah menyampaikan materi bab 1. Materi bab 2 akan saya jelasin, yaitu analisis dan alur sistem. Di sini ada 3 poin yang akan kita jelasin. Yang pertama adalah user analysis, di mana aplikasi yang akan kami buat ini ditujukan utama nih untuk ibu rumah tangga, anak perempuan, anak kos, dan juga orang yang lagi belajar masak, di mana akan mempermudahkan mereka nih dalam mencari resep masakan yang diinginkan, lalu yang supaya sesuai dengan ekspektasi mereka. Lalu poin kedua, ada namanya task analisis, di mana pada aplikasi ReFood ini terdapat proses login untuk masuk ke aplikasi ReFood. Lalu ada proses register untuk mendaftarkan akun jika belum memiliki akun ReFood. Lalu ada proses memilih menu resep masakan yang tersedia. Dan setelah user memilih salah satu resep masakan, lalu terdapat resep dan tombol untuk proses merasakan masakan tersebut. Begitu. Nah, untuk poin ketiga akan kita jelasin. Nah, ini dia poin ketiga, ada namanya user flow. Di sini ada flowchart-nya. Kita akan besarkan dulu biar teman-teman nampak. Nah, di sini jika mulai masuk ke aplikasi, dia akan masuk ke aplikasi ReFood. Nah, lalu ada if condition, punya akun. Jika tidak, dia akan masuk ke bagian proses register, di mana isinya terdapat username, email, dan juga password. Lalu jika punya akun, lalu iya, akan masuk ke bagian proses login. Nah, pada proses login ini terdapat username dan juga password. Jika sudah, masuk ke bagian proses menu utama. Nah, untuk di bagian login ini, jika ada namanya tombol lupa password. Jika iya, ada lupa password, dia akan masuk ke bagian proses lupa password. Di sini tersedia inputan adalah email. Lalu masuk ke bagian menu utama. Nah, pada menu ini, pada menu utama, dia akan lanjut ke bagian proses pilih menu di ragam menu.
Ada if conditionnya ragam menu. Jika dia memilih ragam menu, akan masuk ke menu reward sesuai dengan pilihan. Jika tidak, akan masuk ke bagian more menu. Di sini juga ada proses daftar menu, akan masuk ke bagian pilih menu. Nah, jika user memilih menu, akan masuk ke bagian proses adanya resep masakan dan juga rasakan. Lalu ada if condition rasakan. User akan masuk ke bagian proses di mana tampilan menu scan dengan alat perantara yang disediakan. Lalu scan, lalu adanya proses scan, dan berakhir. Seperti itu. Kita akan lanjut untuk membahas tentang bab 3. Di sini ada tentang sistem interface low fidelity using flow map process. Nah, kita akan bahas dulu yang pertama nih. Pada aplikasi pertama yang akan muncul adalah logo seperti ini, ada logo kami Refood, tampilannya, lalu akan langsung masuk ke bagian menu login. Bagian menu login di sini ada inputan username dan password sesuai dengan flowchart di atas tadi. Nah, jika user mengklik yang namanya login, akan masuk ke bagian home di sini. Akan langsung masuk ke bagian home. Jika user mengklik yang namanya register, akan masuk ke bagian menu register. Di sini ada inputan username, email, dan juga password. Di sini jika dia klik register, dia akan masuk lagi ke bagian login, dan dia akan masuk lagi ke bagian login jika mengklik yang namanya login. Nah, lalu jika user mengklik pada login ini ada namanya forget password atau lupa password, dia akan masuk ke bagian tampilan forget password. Di sini inputannya adalah email, dan jika user mengklik namanya login, tombol login akan masuk ke bagian tampilan login. Nah, di sini sudah selesai, kita akan masuk ke bagian home nih. Pada menu home, adanya ragam menu nih. Ragam menu ini, atau di sini ada seperti pilihan deh, pilihan jenis-jenis menu. Jenis-jenis menu ya, bukan menu. Nah, jika dipilih salah satu, user mengklik ini akan masuk ke bagian tampilan masakan daerah. Misalnya ada masakan daerah, ada masakan junk food gitu. Masuk ke bagian sini, lalu ada tombol more menu. Pada tombol more menu ini akan masuk ke bagian daftar menu di sini. Seperti itu. Nah, jika user mengklik salah satu top menu di sini, akan masuk ke bagian menu di mana di sini ada fotonya, ada judulnya, lalu ada resepnya, lalu ada tombol rasakan. Nah, jika user mengklik namanya tombol rasakan, akan masuk ke bagian tampilan yang mengatakan atau memerintahkan user letakkan lidah Anda di alat perantara rasa di sini. Lalu jika user mengklik scan, akan adanya scan di sini, tampilan scan. Akan selesai gitu. Nah, di sini juga ada namanya tombol-tombol home, favorit, resep, account. Pada tombol home akan masuk ke bagian home, tombol favorit akan masuk ke bagian menu favorit dari si user kita. Jika user mengklik namanya resep, akan masuk ke bagian daftar menu. Jika user mengklik namanya tombol account, akan masuk ke bagian tampilan account user di sini. Di sini ada foto, di sini ada username-nya, di sini ada sedikit kata-kata dari user kita. Di sini ada tombol share, ada tombol edit profil, lalu ada tombol keluar. Jika user mengklik tombol keluar, dia akan langsung masuk ke bagian menu login lagi gitu. Nah, sampai sini mengenai flow map proses kita. Untuk materi bab 4 akan dijelaskan oleh rekan saya lagi, Mar'i Romizidi Amli. Kepada Mar'i, kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan mengenai bab 4 yaitu testing. Pada bagian testing ini terdapat dua tahapan yaitu black box testing dan user testing. Black box testing metode ini merupakan pengujian terhadap fungsionalitas atau kegunaan sebuah aplikasi. Black box testing cukup meninjau input dan output sistem software tersebut tanpa pengetahuan tentang internal programnya. Di sini kami telah melakukan black box testing. Terdapat 8 test case, di mana yang pertama mengklik tombol login itu berhasil, lalu mengklik tombol register itu berhasil, lalu mengklik pilihan ragam menu juga berhasil, lalu mengklik pilihan menu dia berjalan, lalu mengklik forget password itu berhasil, lalu mengklik tombol more menu juga berhasil, lalu mengklik tombol rasakan juga berhasil, dan terakhir mengklik pilihan menu juga berhasil.
Nah, untuk menguji cobanya juga, di sini kami juga menanyakan kepada penguji apakah semua input output berjalan sesuai semestinya. Dimana pada hasilnya ini terdapat 100% penguji mengatakan interface pada aplikasi Refoot ini sudah berjalan sesuai mestinya, dan tidak ada penguji mengatakan interface pada aplikasi Refoot ini masih ada beberapa input output yang belum ada berfungsi sesuai semestinya. Lalu pengujian testing kedua yaitu user testing. Di sini kami menggunakan SUS atau System Usability Scale untuk dapat mengukur skala kegunaan sistem. Di mana di sini kami membuat suatu form yang terdiri dari 10 pertanyaan dengan 5 pilihan jawaban dengan masing-masing skor dari 1 sampai 5. Di mana pilihan jawaban terdiri dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Dapat dilihat pada tabel sebelah kanan. Di mana 10 pertanyaan tersebut adalah saya berpikir akan menggunakan sistem ini lagi, saya merasa sistem ini rumit untuk digunakan, saya merasa sistem ini mudah digunakan, saya membutuhkan bantuan dari orang lain atau teknisi dalam menggunakan sistem ini, saya merasa fitur sistem ini berjalan dengan semestinya, saya merasa ada banyak hal yang tidak konsisten atau tidak serasi pada sistem ini, saya merasa orang lain akan memahami cara menggunakan sistem ini dengan cepat, saya merasa sistem ini membingungkan, saya merasa tidak ada hambatan dalam menggunakan sistem ini, lalu saya perlu membiasakan diri terlebih dahulu sebelum menggunakan sistem ini. Di mana pertanyaan ini akan dijawab oleh penguji pada form yang telah kami berikan. Di mana pada SUS itu memiliki aturan hitungannya sendiri, di mana untuk ganjil itu setiap pertanyaan yang didapat dari skor pengguna akan dikurangi 1, sedangkan untuk genap skor akhir didapat dari nilai 5 dikurangi skor pertanyaan yang didapat dari pengguna, di mana skor SUS didapat dari hasil penjumlahan setiap pertanyaan yang kemudian akan dikalikan 2,5. Aturan ini berlaku untuk setiap responden. Untuk penilaian selanjutnya, skor SUS dari masing-masing responden akan dicari skor rata-ratanya dengan menjumlahkan semua skor responden lalu dibagi dengan jumlah respondennya. Dari form yang telah kami buat itu terdapat 20 responden dengan jawaban masing-masing yang berbeda. Dapat dilihat pada tabel berikut. Dari 10 pertanyaan, di sini ke-20 responden ini menjawab semuanya dengan sejujurnya. Lalu dari data hasil asli dari form ini kami hitung menjadi SUS, di mana akan menjadi tabel berikut ini, di mana skor hasil US akan berubah dari skor data aslinya menjadi hasil SUS, di mana skor setiap pertanyaannya nanti akan dijumlahkan lalu akan dikalikan 2,5 untuk menghitung skor rata-rata. Nantinya yaitu adalah menjumlahkan semua nilai seluruh nilai responden dan dibagi oleh jumlah respondennya yaitu 20, dan didapatlah nilai dari aplikasi ini adalah 80. Kesimpulan dari cara menggunakan sistem usability scale ini adalah setelah dihitung didapatlah skor rata-rata SUS dari semua responden, di mana skor rata-rata SUS dari banyaknya penelitian atau penguji adalah 80. Maka jika dilihat dari skor SUS di atas, maka kategorinya termasuk antara good sampai excellent dengan grade scale B. Artinya secara usability berdasarkan data mendapatkan penilaian yang dapat diterima atau aplikasi ini dapat diterima oleh masyarakat. Demikian penjelasan mengenai testing. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada rekan Mari yang telah menjelaskan mengenai materi bab 4. Baiklah, sampai sini dulu video kami dari kelompok 6 mengenai laporan proyek tugas akhir interaksi manusia dan komputer. Dan kami dari kelompok 6 undur diri. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.